Sama orang, kenalan sama orang baru juga. Kata-kata terserah. Karena mereka mindsetnya udah bisa kerja nih. Iya. Gitu. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Dara Pekanbaru. Wow. Luar biasa, hari ini podcast Bukan Mimpi kedatangan tamu yang cukup spesial. Ada dua gadis cantik. Gimana kabarnya? Sehat, Salsa? Kurang ya? Suara ya? Pikiran sehat? Itu yang paling penting. Ayi gimana, sehat? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat? Masih sehat ya? Gimana, dari mana tadi? Kok datangnya itu agak telat tuh gimana ceritanya? Aduh, gimana ini? Tunggu lah, Caca. Lama dandan? Enggak dong. Jadi katanya dia mau catok rambut itu sampai 1 jam katanya. Gitu ya Caya? Memang kayak gitu? Perempuan tuh gitu ya? Biasanya kalau seandainya janji kita... Oh nyalon. Nyalon apa? Nyalon wali kota? Jadi kita mau bahas politik nih? Serius kita mau bahas politik? Itu kok mancing-mancing? Enggak, Nyalon ya? Kerimbat. Kesibukannya apa sekarang? Kemarin baru balik sih dari syuting. Artis. Artis. Syuting apa? Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, kalian ini kan mewakili apa nih? Lulusan Dara ya? Dara Pekanbaru. Dara Pekanbaru itu sebenarnya seperti apa? Siapa yang jawab nih? Siapa aja bebas. Kalau kameramen mau jawab juga boleh. Kalau orang yang merasa Dara. Kalau menurut Salsa pribadi Bang, Dara itu kan ikonnya Kota Pekanbaru, si perempuannya Melayu gitu. Yang Promosiin Kota Pekanbaru juga. Ikonnya lah dia perempuannya itu. Kalau Bujangnya kan ikon sosok laki-laki nih di Kota Pekanbaru tuh gimana seperti itu. Kenapa kalian berpikir untuk masuk ke audisi Dara Pekanbaru itu kemarin? Silakan yang baru. Ya, yang silakan. bilang, Oh, jadi ini beda angkatan. udah senior. Oh, beda ya. Oke. Bilang silakan. Gimana Ai? Kenapa memilih jadi Dara Pekanbaru gitu? Kan banyak tuh audisi-audisi yang lainnya gitu. Banyak gitu. Kenapa kok mirip? Dulu udah pernah sih. Pernah ya? Oke. Kebetulan Ai tahu Bujang Dara tuh dari 2018 kan Bang. Pengennya tuh ikutan Bujang Dara kecil. Bujang Dara kecil. Apa itu? Yang versi mini-mininya. Versi masih bocilnya lah. Ada ya? Ada. Jadi ada yang dewasa, ada yang udah kecilnya. Jadi umur-umur belasan bisa ikut. Umur Ai berapa sekarang? 20. Oh, 20. Nah, ya terus gimana? Tapi setiap tahun tuh, setiap kali buka pendaftaran untuk Bujang Dara kecil tuh Ai selalu ngerasa persiapan Ai kurang. Oh, jadi akhirnya mutusin yang Bujang Dara yang senior gitu. Di tahun ini. Emang ada berapa tingkatan tuh Bujang Dara tuh? Ada dua. Yang kecil sama yang Dewasa. yang balita enggak ada? Enggak. Enggak ada ya? Kan susah nih. Bisa tuh kita usulkan tuh. Jadi kalau dia ada ini plusnya sih yang ikut Budar kecil ini. Jadi yang juara 1 nanti dia dapat golden ticket. Jadi dia bisa tanpa tes Untuk ke Bujang Dara. Ada enggak yang lulusan kalian tuh yang alumni Bujang Dara kecil itu? Banyak tahun. Ada cuman banyak mungkin belum dipakainya tiket golden ticketnya itu. Oh gitu. Iya. Jadi Bujang Dara kecil kalau dia menang di sana atau ikut aja atau gimana? Harus menang dulu? Harus juara 1. Dapat golden ticket untuk ke Bujang Dara yang senior gitu. Jadi ya nggak perlu tes, langsung jadi finalis. Kategori menangnya seperti apa di sana? Kayak si Salsa kan apa? Kategori fotogenik, fotogenik, ya Itu tuh. ada yang 1, 2, 3 pasti kan. Terus ada yang atribut namanya Pak kalau di kita. Atribut ya? Iya, Bujang Dara atribut namanya. Ada fotogenik, ada intelijensia, sama favorit gitu. Berapa orang itu setiap tahunnya? 3 pasang sih. 3 pasang ya? 3 pasang, 6 pasang berarti stempang emasnya. Kalian kan udah selesai nih
Udah selesai di pemilihan bujang dara. Nah, setelah ini masih ada kewajiban nggak untuk membawa nama Dara Pekanbaru itu sendiri? Ya, kan kalau mereka ini menjabat 1 tahun kan. 1 tahun? Iya. Oh gitu. Menjabat 1 tahun berarti habis di pemilihan 2023 tahun depan. Pemilihannya langsung atau lewat anggota legislatif ini? langsung. Oh nggak lewat legislatif ya? Pakai kotak suara juga? Pakai bilik suara juga? Enggak? Oh enggak ya? Enggak. Ini mau pembukaan Budar Kecil ya? Budar Kecil. Pembukaan Budar Kecil? Ya November ya. Udah masuk Mereka kan panitianya. roadshow kan ke SMA ntar di akhir tahun ini. Kan ada karantina tuh. Iya. Nah selama proses karantina apa yang kalian rasakan di situ? Kalian kan belum pada kenal tuh satu sama lain. Kemarin waktu jadi single mereka, dilihat mereka 3 hari ya. Kan di nginap mereka bang. Karantina mereka nginap 3 hari di Royal Asnaf ya. Iya benar. Di Royal Asnaf. Jelasno. Di situ kan kalian nemuin orang dengan berbagai macam karakter. Kalau pas kami enggak, pas tahun mereka. Jadi Iya. harus paham-paham aja lah emang kayak Roommate gitu kan. Iya, harus. Beda-beda sifat. Kalau Ai saudara berapa orang bersaudara? Berempat. Kalau 4 lumayan banyak ya. Artinya sudah biasa lah memahami karakter orang-orang lain gitu ya. Kalau Salsa? 2 ya. Salsa 2? Iya. Satu lagi mana? Di rumah, tinggal dong. Ngapa nggak dibawa Salsa yang satu? Oh adeknya. Kira Salsanya ada 2. Makanya itu diminum tehnya. Diminum dia 2. Jadi gini, sekarang kan setelah lepas dari Bujang Dara, kalian ada masa setahun masa pengabdian. Nah, menjabat. Keuntungannya yang kalian rasakan dari kompetisi yang kalian ikuti itu apa? harus pandai-pandai lah ya bang. Jaga relasi sama orang, kenalan sama orang baru juga kan. Betul. Nyari relasi sih. Ya. Kalau belanja gratis nggak? Enggak, tapi dapat diskon. Oh dapat diskon. Iya, ke sponsor aja sih biasanya. Kalau belanja, Sebut kan. jadi kalau kalian belanja diskon. Kalau dia tahu kami bujang dara mungkin, dan kalau dia mau ngasih Iya. Jadi kalau kalian makan lontong gitu? Enggak juga. Oh enggak. Enggak juga, dia ke beberapa sponsor yang udah pernah kami datangi. Ya tapi kan nggak nyiapkan lontong juga kan? Enggak. Untuk oleh-oleh sih sebenarnya. Jadi keuntungannya apa selain itu? Banyak bang. Keuntungannya tuh banyak ya. Dari relasi, terus aku bisa di sini kan karena relasi juga. Oh gitu. Iya dong. Ini settingannya emang kalem tuh gimana nih Cak? Coba jelaskan Cak. Ini gimana nih? Memang settingannya kalem atau gimana ini? Ini karakter atau memang gimmick atau gimana ini sebenarnya? Hah? Acting deh kayaknya. Acting ya? Oh gimmick dulu ya? Kalem aja deh kan, tenang aja. Keluarin aja muka abang. Ayo keluarkan, kodam-kodamnya keluarkan semua ya. Kalau ada kodam keluarkan semua ya. Iya. Ini aman ya suara ya. Aman. tiba-tiba hilang kan suaranya. Cah, jadi kesibukannya selain syuting apa aja Cah? Foto model gimana? Kalau model enggak sih bang. Enggak ya? Enggak, maksudnya enggak rutin banget. Lebih ke syuting sekarang bang lagi padat-padatnya juga kan. Syuting apa Cah? Banyak bang, kayak syuting dulu iklan juga. Iklan. Produk sih. Ya. Terus kemarin Nge-host juga ya? Nge-host Oh, juga. luar biasa, dia host juga rupanya. Kalau Ai gimana? Ada kegiatan lain selain kuliah? Kuliah ya paling kalau ada job WO, kalau enggak model, event juga. Nah gini, Bujang Dara Pekanbaru. Artinya kan ini mewakili Pekanbaru. Nah syaratnya tuh ada nggak? Harus anak-anak Pekanbaru tuh bagaimana? ya sebenarnya harus berdomisili Pekanbaru. KTP Pekanbaru. Tapi Iya. kalau nggak KTP Pekanbaru juga kayak berdomisili Pekanbaru. ya pakai surat domisili. Surat domisili? Ada yang pakai surat domisili nggak kalian? Ya, kemarin. Bayar ya? Enggak KTP. Oh kalian nggak asli anak Pekanbaru? Itu Pekanbaru banget. Kalau Caca kelahiran Pekanbaru? Pekanbaru. Masa iya? Pekanbaru. Namanya aja ada Raden-Raden ya. Iya kan lahirnya Pekanbaru, ada darah campuran inilah. Campuran mana? Campuran mana ya? Campuran mana? Mana ya? Hah? Yang pasti KTP-nya Pekanbaru ya. Kalau Ai Pekanbaru. asli Pekanbaru. Iya. Ada nggak yang bukan anak Pekanbaru tapi menang di daerah ini? Enggak sih, rata-rata Pekanbaru semua sih. Yang Rata-rata di Pekanbaru daerah, semua iya. ya? Udah tinggal di Pekanbaru, walaupun misalnya kampungnya di Dumai atau apa kan mereka kuliahnya di Pekanbaru. Jadi otomatis di Pekanbaru. Kemudian kan ada daerah Riau tuh. Ya,
Nah, syarat untuk darah Riau harus melewati fase darah Pekanbaru dulu atau boleh nggak usah lewat itu? Enggak, sekarang tuh udah sistemnya itu udah harus menang di daerah masing-masing ya. Jadi juara satunya itu dikumpulkan dijadiin satu di Bujang Darah Riau. Oh gitu. Kalau dulu masih ada yang Masih untuk umum masih kebuka, kalau sekarang enggak. Kalau Ai gimana persiapannya? Kan masih 1 tahun kan? Masih, Otomatis bakal maju ke Riau nih. Enggak, udah kemarin kan pas acara Peduli Riau itu. Oh gitu. yang naik yang juara satu. Yang juara 1 di Bujang Darah Pekanbaru. Pekanbaru. Nah dia Dan alhamdulillah Bujangnya juara satu di Riau. Bujang juara 1, darahnya? Darahnya juara 3. Oh juara 3. Yang juara satunya Pekanbaru sama Kuansin sih. Nah, kalau di lingkungan pergaulan sendiri, kalian kan menyandang nama Dara nih. Itu gimana? Ada perubahan nggak sebelum kalian jadi Dara? Atau sama aja? Caca sebagai seorang Dara dan Ai sebagai seorang Dara, itu bagaimana? Apakah sama nggak sebelum ini gitu loh? Kalau di pergaulan? Kalau di pergaulan kayaknya sama aja ya Bang. Sama aja ya? Posisikan tempat. Cuma Tergantung lebih- kondisi dan tempatnya. Hmm. Kalau lagi sama teman-teman ya udah kayak biasa aja. Karena ntar takut yang kayak Sombong. iya Kan biasa kan digituin orang iya. yang kayak iyalah sebentang Darah. darah kayak gitu Tapi kan. memang banyak loh yang begitu-begitu. Iya, Pasti gitu memang kan. begitu Iya, biasanya. kayak, kok nggak mau nih main sama aku ya karena aku udah darah ya kayak bikin diceng-cengin kayak gitu. Tapi kalian kan memang gitu. Biasanya ngumpulkan sama-sama kalian aja. Enggak, ya kan dia makanya Iya, satu enggak, satu gimana nih? Coba kompak dulu. Gini, iya di awal-awal Iya. tapi Nah. kan punya temen juga Pak, nggak mungkin temennya Iya. itu aja, punya teman Jadi kampus kayak dia, punya bagi teman waktu lagi gitu. Palingan yang ceng-cengin juga teman-teman yang di luar kan, kayak wis darah, padahal sih biasa aja, Biasa aja kan? biasa Baru aja. pemilihan pasti sering digituin. Masih ya. Terus paling ada kecemburuan sosial lah mereka ke kita gitu, karena kan mainnya sekarang satu circle ini aja kan. Iya. Setara Dulunya kayak nge-mall makan sama-sama, kan sekarang agak pisah kan waktunya. Nah, menyikapi yang begitu gimana cara kalian? Ya, Otomatis kan kalian tuh punya 2 dunia sekarang. iya betul. Dunia kalian sebagai seorang orang biasa. Kalau dunia gaib itu Caca yang punya dia. Bentar lagi nih. Bentar lagi kelihatan tuh kodam itu. Nah, kalau yang dunia satu lagi kalian sebagai Dara. Otomatis kan Dara ini punya kewajiban, punya komunitas sendiri, punya kesibukan sendiri. Sementara kalian masih muda, punya pergaulan, punya teman-teman di luar sana. Nah, itu gimana tuh ketika terjadi misalnya begini, udah janji nih sama teman, ternyata ada kesibukan. Nah, sering dibilang sombong ya, sekarang nggak mau lagi main sama kita. Itu gimana cara nyikapinya? Silakan Lai. Jadi paling Ai bilang kan misalnya kayak hari ini aku nggak bisa ada kegiatan ini ya sama orang ini gitu, sama anak budar gitu kan misalnya. Terus mereka kayak ya udah nggak apa-apa, tapi misalnya Ai kosong kan mereka tuh harusnya jadi kayak oke, kita ngumpul gitu, karena mumpung Ai kosong jadi disempetin juga. Terus kalian sering minta traktirin nggak? Kan Dara nih, Enggak lah. bayarin dong gitu kan, Dara Pekanbaru gitu. Enggak lah. Ya, Enggak juga ya? Enggak ada yang kayak gitu ya. Kalau keuntungan finansial, gimana yang kalian rasakan dengan adanya predikat sebagai Dara itu? Iya buat sebenarnya yang menang mungkin berasa ya kan ada kalau hadiah. buat yang menang kan ada hadiah uang tuh. Pekerjaan-pekerjaan lebih gampang nggak? Ya, ada relasi sendiri. Nah iya kalau ada jalannya relasi gitu. untuk ngejob kan jadi uang juga di situ. Kalau Gitu. anak event, anak WO itu pasti pakai Bujang Darah, Bang. Karena mereka mindsetnya udah bisa kerja nih. Iya. Gitu. Ai kan di event kan. Kalau Ai kan baru 1 tahun, jadi Dara Pekanbaru. Kalau Salsa udah? Dari 2020. Berarti udah hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun. 3 tahun ke 2020. Artinya kan belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu kalian kan bukan Dara, masih orang biasa. Ada nggak perbedaan cara pandang kalian terhadap memilih pasangan? Maunya nih cowok yang begini gitu loh. Semenjak kalau dulu standarnya begini gitu kan. Semenjak jadi Dara nggak mau lagi, maunya begini ya. Itu mempengaruhi nggak cara pandang kalian terhadap hal-hal begitu? Enggak sih kayak sama aja. Masa iya? Masa iya? Sama aja. Karena yang deketin pasti mikir. Iya, betul. Untuk yang deketin pasti mikir. Nggak akan sembarangan orang lagi gitu yang mau deketin gitu. Betul. Jadi standarnya naik nanti kira-kira. Sebenarnya tergantung Sama sih. aja iya tergantung. Kadang ada yang cinlok juga. Ada ya? Ada yang cinlok. Yang sampai nikah ada nggak? Ada. Ada ya? Ada yang senior. Senior ada yang Jadi kalau Bujang sama Dara itu nikah, anaknya apa? Iya Bujang Darah. Ya kalau sekarang nggak tahu. Anaknya apa? Hah? Nggak tahu
Ntar kami tanyain ya. Iya, ntar kami tanyain sama Anaknya langsung dikasih selempang itu enggak kan? Enggak juga kan? Diminum dulu tehnya. Setiap apa kan pergaulan itu kan punya cara masing-masing tuh, punya pola masing-masing. Nah, pergaulan kalian sekarang kan sudah mulai ada segmen-segmennya. Bagi yang masih kuliah mungkin di lingkungan kuliahnya, yang sambil ngejob sambil kerja ada lingkungan kerjanya, dan di komunitas kalian sendiri sebagai Dara Pekanbaru kan ada komunitasnya juga. Nah, di setiap lingkungan kehidupan sosial itu ada yang namanya istilah toxic relationship. Kalian ngerasakan nggak ini terjadi di lingkungan kalian sendiri? Khususnya di kalangan yang muda-muda itu. Yang punya pacar berarti ya? nggak harus pacar aja loh. Nggak harus pacar aja, betul. Ya, marahin. Ya kayak gitu. Ya maunya kayak gini gitu. Yang toxic gitu ya? Iya. Maunya kayak gitu ya, terus mulai kan? So, pacar senior ya? Nggak apa-apa. Umurnya beda loh, 20. Oh, gitu. 2 tahun Kita umur kita cuma beda Masa ya tua bangga. Bukan tua bangka ya, tua bangga. ada lah pasti toxic ada. Nanggapinya gimana nih kalau soal toxic relationship itu? Selagi dia nggak merugikan nggak apa-apa sih bang. Kayak Tapi kalau udah toxic Pasti merugikan. Nah, yuk marahin ya, betul. Betul kan? Betul, iya. dijauhin aja lah. Iya, jauhin aja sih bang. Kayak Ntar nggak sehat deket-deket mentalnya. banget. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Punya temen? Cemburuan paling sih. Kayak ya itu tadi. Ini arahnya ke asmara semua ya? Ya, teman kan bisa cemburu sosial kan, karena yang itu tadi, karena Oh, kita gitu. mainnya lebih sama yang circle kita, jadi dia tuh udah kayak nggak dianggap temen Oh, gitu. nih, gitu. Kok saya jadi nggak relate ya? Oh iya, Kayak jadi bingung. Nah, udah mulai nih. Ayo, jangan berteman, ayo. ya enggak ya. Ayo. Nah, jadi kan kebanyakan orang kalau dalam memilih pergaulan itu kan dia cuma dua hal. Kalau dia tidak bisa memberikan warna, dia pasti ikut warna lingkungannya. Misalnya gini, kalau kalian masuk ke suatu kelompok, kalau tidak kalian bisa memberikan pengaruh terhadap kelompok itu, kalian yang akan terpengaruh di kelompok itu. Gitu. Nah, kalau sekarang di fase-fase ini banyak yang terpengaruh atau bisa mempengaruhi orang. Kalian ini bawa nama Dara nih. Dara itu yang diketahui orang agak santun, punya wawasan, kalem kayak cacam, ya kan? Ya itu. Itu gimana? Ada rasa tanggung jawab enggak dalam pergaulan ini? Ada lah pasti dilihat orang, terus sikap juga kan, apalagi yang Kalau orang orang udah juga. kenal sebagai Dara kan kayak Dara jadi harus yang kayak iya ya gitu pasti. Oh, jadi itu acting. Jadi kalian ramah itu acting. Nah, ini bagi yang nonton udah mulai ketahuan nih. Udah mulai ketahuan nih. Kan kita manusia biasa pak. Jadi kalau seandainya kalian nanti disapa oleh Dara, itu acting. Image harus Oh, enggak ya? Enggak, ya kan kita harus ramah ke siapapun gitu. Beban sih pak sebenarnya. Beban ya? Harus tanggung jawabnya ini. Beban lah. Harus senyum, harus Apalagi ramah. perempuan kan cewek gitu jadi kan. harus terlihat ramah. Capek enggak kalau terlihat ramah itu? Ini jujur-jujuran aja. Enggak sih, biasa aja. Emang udah bawaan gitu loh. Bawaan ramah ya. Kadang-kadang punya banyak masalah tuh. Yang harusnya kadang-kadang kita nangis gitu. Tapi di suatu momen kita dipaksa untuk ramah. Yang begitu-begitu capek enggak? Misalnya mau Cuman job kan besok gitu kan. profesional juga. Profesional sih. Bicara profesional dia. Oke. Profesional itu apa? Coba kalian kasih penjelasan sama abang dulu. Profesional itu apa? Ayo. Coba kalian kasih penjelasan dulu. Menempatkan diri tergantung keadaannya gitu loh bang. Itu profesional? Iya kan nggak mungkin kan lagi di depan Diam, orang diam. di depan orang ramai terus Ini yang- harusnya dikasih kategori darah lasa. Muter. Iya, dari tadi muter aja. kan nggak mungkin kan lagi di depan orang ramai yang seharusnya kayak lagi apa sih ramah nyapa gitu kan jadi yang judes gitu karena kebawa moodnya di rumah Pada dasarnya kalau A itu judes atau ramah orangnya? ya harus penilaian Ah iya, Salsa gimana? Iya, ini sekarang bebas. Kalau Salsa menurut A itu orangnya ramah apa judes? Awal aku lihat ya kemarin tuh. Awal aku lihat gimana gitu ya. Enggak waktu ketemu sama. Lama-lama mulai suka gitu ya. Enggak. Enggak gitu ya. Nah, terus Biasa aja sih sebenarnya. Cuman mungkin karena kita kan kalau nggak kenal kan sebenarnya nggak bisa ngejudge orang itu aja kan. Makanya ya udah biasa aja gitu. Habis itu akrab. Oke. biasanya penilaian orang kali
impression ya. Iya, judes dibilang orang tuh judes. Karena mukanya mungkin dia. Kalau dia Enggak. tuh kayak sinis. Iya ya. Iya. Tapi enggak. Dia sakit lagi sama bujangnya tuh karena first impressionnya. Oh gitu. Bujangnya ngira dia sombong, cuek apa segala macam. Oh gitu. Mungkin ditegur nggak jawab. Ternyata lagi pakai headset gitu ya. Enggak, lagi apa? Lagi sakit perut ya. Terus jadi kayak diajakin ngomong tuh yang Diam aja Ya gitu. kan awal pemasangan nih, bujang sama darah. Ya kalau dia ngomong kentutnya keluar gitu makanya dia diam gitu ya, enggak ya? Enggak juga ya? Enggak. Jadi bujangnya mungkin salah arti. Kalau jadi darah tuh boleh kentut besar-besar nggak? Enggak lah. kalau Bukan jadi darah aja, jadi orang biasa pun enggak dia tuh kecuali dia rumah. ya. Bebas kalau kita lagi pengen. Lagi pengen. Iya. Tapi kalau lagi penumpang Coba kalian bayangin, ada darah Pekanbaru kentutnya gede, itu gimana? Enggak pernah denger sih. iya, tapi seharusnya nggak apa-apa. Cuman Nggak pernah dengar, artinya teman-temannya kentutnya kecil semua gitu? Enggak pernah dengar. Nggak pernah dengar kentutnya atau gimana? Enggak, ya enggak pernah dengar ada yang kentut. Nggak pernah. Tapi kalian pernah kentut kan? Ya pernah lah. Pernah kan? Pernah. Gede apa kecil? Tergantung. Iya. Bahasannya kalau paham. Kok jadi bahas ke kentut? Nah ini kan makanya aneh kalau ngomong sama kalian nih. Jadi maunya bahas apa kita nih? Bahasa kan. Jangan berat-berat lah. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan gini. Satu telur, itu kita membutuhkan waktu dia untuk masak itu 5 menit. Kalau ada 10 telur, berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk masaknya? Tetap 5 menit ya? Iya, karena gabung kan satu panci. Oh gitu ya, ya. Pintar. Ya, betul. Dimasak sama-sama. Itu keluar enggak? Pertanyaan-pertanyaan begitu keluar enggak di tes darah Pekanbaru ini? Kalau di lebih ke kepribadian sih. Lebih kepribadian. Kepribadian, wisata, pariwisata gitu. Nah kalau seandainya umur Ai sekarang 20 tahun, umur adik Ai itu setengah dari umur Ai. Aku pernah nih dengar orang Sepuluh. Nah 10. Nanti kalau Ai berumur 50 tahun berapa umur? 40. enggak ada air ini. Nah, coba Caca dulu. Caca. Lupa. Kalau umur Caca sekarang 20 tahun, umur adik Caca itu setengah dari umur Caca. Kalau Caca berumur 50 tahun berapa umur adik Caca? 20. Oh, 20 ya? Coba dipikir lagi, Bebe. Enggak, dia ada jawabannya. Enggak. Lupa. Umur Caca sekarang 20 tahun. Jawabannya. Serius. Ya iyalah ada jawaban, ini kan pertanyaan. Umur Caca sekarang 20 tahun. Umur adik Caca itu setengah dari umur Caca. Kalau Caca berumur 50 tahun, umur adik Caca nanti berapa? Setengah. Setengah dari berapa? Kemarin nanyanya Bang, jangan nanya-nanya yang serius ya Bang. Abang kasih pertanyaan yang bercanda, gini pun dia nggak bisa jawab. Gimana nih? 40. Kan kalau umur Enggak, dia ada jawabannya, enggak itu jawabannya. Nggak itu jawabannya, I. Jangan itu jawabannya, I. Biarin aja, I. Kita kasih dia jawab, I. Coba, Enggak tahu. umurnya Caca 20 tahun. Perlu kalkulator nggak nih? Kalau perlu mau keluarkan? Enggak usah. Nah, 20 tahun. 20 Punya adik, umurnya itu setengah dari umur Caca. berarti ya. Iya, 10 tahun. Kalau umur Caca nanti itu 50 tahun, berapa umur adiknya? 25. 25 ya? Hmm. Selamat, Anda menjadi darah terfavorit di 2023. 23. Beneran 25 Bang? Enggak lah. Ya, kira-kira 25 apa enggak? Jadi apa? Masa iya ada yang anak apa tua sih di mana coba? Kan bedanya sama. Coba, kira-kira berapa umurnya? Kalau kan 20 dia 10 kan. Pas 50 berarti dia 40 dong. Oh iya. Kan dia setengah. Ih, kan jaraknya 10 Bang. Jadi kita pulang ya. Udah selesai di luar aja. Kelahi lagi masalah umur. Jadi berapa? Iya, iya 40 tahun. Jaraknya kan 10 tahun. Oh, betul. Kok bisa mikir 25 itu dari mana? Karena setengah. Nah, itu Kalau dia. dari 50 kan 25. Berarti nggak nambah gitu. Enggak tahu. Ini sebenarnya permain psikologi. Permain psikologi. Kenapa Abang bilang demikian? Karena ada bahasa setengah tadi. Setengah itu mensuges kepikirannya Caca gitu. Oh iya. Jadi yang terpikir sama dia setengah dari 50 kan 25. 25. Padahal kan jaraknya cuma 10 tahun. Artinya, ini karakter orang yang gampang Diolah. Nah, bagi siapapun melihat podcast ini bisa menjadi tolak ukur nih.
Kalau mau mengolah di antara dua orang ini, silakan. Apa? Secepatnya nih, Cek. Kalau bisa secepatnya nih kita tayangin ini. Ya. Langsung di dislike gitu. Jadi gimana? Mau bahas apa lagi? Itu pertanyaannya nggak serius loh itu. Yang Itu serius lah, pertanyaan. yang serius. Hah? Oke, yang serius kita bahas mengenai peranan perempuan dalam perkembangan Pekanbaru. Nah, itu gimana? Ai silakan. Giliran yang serius suruh Ai. Gimana, Ca? Silakan Ai. Gimana cara kata abang? Ai lah dulu. Iya, gimana, Ai? Dia yang baru. Gue udah tua. Perempuan kan, berarti nggak Iya. dalam Diem. nggak dalam Ya, diam. nggak dalam apa sih? Nggak dalam lingkupnya darah aja. Nggak perlu. Bebas ya, bebas kepandangannya. Kalian kesetaraan gender tuh kalian setuju nggak? Apanya? Setuju? Kesetaraan gender tuh kalian setuju nggak? Setuju. Serius? Cewek sama cowok sekarang sama. Kan Beda. sama-sama punya hak untuk memilih. Dia pengen jadi apa gitu. Kalau pertanyaannya ketika kalian di dalam bus, ada cowok yang duduk, kalian lagi berdiri, kira-kira siapa yang pantas tuh duduk? Kami lah, perempuan lah. Tapi kesetaraan gender, itu gimana? Nggak konsisten kalian nih? Dalam kondisi apa dulu? Kecuali ada ibu-ibu hamil. Iya kan biasanya di bus tuh ada aware. Iya, ada ibu hamil dan ada bapak hamil. Nggak ada bapak. Ada bapak yang, ya itu dia. Misalnya gitu. Beda aja, masih sispek. Nah kalau gitu, kalau kesetaraan gender tadi berlaku, otomatis kan siapa aja yang duduk kan boleh. Tetapi kenapa pandangan masyarakat itu kok harus cewek yang duduk gitu? Bukan dalam hal kayak gitu sih sebenarnya. Kalau Ketika perempuan memukul laki-laki, biasa. Laki-laki mukul perempuan, KDRT. Itu gimana kesetaraan gendernya? mungkin gemes. Kalau kesetaraan gender, Mungkin gemes kayak oh gitu. Oh gitu. Oh nampar pun nggak apa-apa gitu. Oh gitu. misalnya kan gendut gitu kan comel. Jadi kalau kesetaraan gender itu ketika perempuan memukul laki-laki, laki-laki boleh dong mukul perempuan. Enggak lah. Biasanya laki-laki kan mukul pakai emosi. Iya. Jadi perempuan nggak pakai emosi. Enggak. Dari mana aja kamu? Udah jam segini kok nggak datang. Tiba-tiba pas bunga ngelayang, itu nggak emosi namanya? Hah? Yang suka main drama kan kalian? Ya kan gitu. Dari tadi lo aku nungguin katanya. Iya sih. Ini misalnya gini kejadian nih. Kalian janjian sama teman cowok kalian. Jemput jam 9 ya bang, oke. Jam 9 nih datang ke rumah. Kalian masih di dalam, lagi dandan. Terus kalian telepon, udah di depan nih. Terus dibalas, ya kan? Dibalas, tunggu bentar lagi dandan. Aku kali itu. Tunggu bentar lagi dandan. Ini jawabannya nih. Iya. Dan cowok main HP. Akhirnya dia, nggak ada orang keluar ya, beli cemilan lah dulu. Pas si cowok beli cemilan, itu udah setengah jam lo nunggu itu. Beli cemilan ke depan rumah sebentar, tiba-tiba kalian keluar. Nengokin, kemana lah nih, kok nggak datang? Tiba-tiba cowok datang terus. Kemana aja? Dari tadi ditungguin. Nah itu gimana tuh? Agak susah. Nah, itu gimana? Si ceweknya kan ya. Jadi gimana yang begitu-begitu? Coba kalian jelaskan dulu. Itu mungkin Tergantung cowok yang menghadapi. Tapi perasaan sama lah semuanya. Caca ngalamin juga kayak gitu. Ayu juga ya? aku ya. Aku yang pergi sendiri. Oh iya dia lebih mandiri sih. Oh dia lebih mandiri. Mandiri, kayak apa-apa dia nyetir sendiri. Kayak gitu. Oh gitu. Mungkin nggak mengalami. Tapi ada lah. Iya kan? Oh Dia gitu. ini independent woman. Ada anggapan yang bilang memahami perempuan itu lebih rumit daripada memahami Iya. ilmu filsafat katanya. Iya betul. Iyanya bisa berarti tidak dan tidaknya bisa berarti iya. Betul. Iya dan tidaknya bisa berarti tanda tanya. Iya Nah betul. itu gimana cara menjelaskannya? Coba kalian kasih gambaran dulu. Aku tipikal yang to the point ya. Jadi kayak iya ya udah. Tergantung perempuannya sih. Iya, balik lagi. Serius yang begitu? Iya ada yang cewek yang ribet banget gitu loh. Yang kayak iya tapi ternyata enggak, yang enggak ternyata iya. Emang ada tipe cewek yang ribet, ada yang tipe cewek yang to the point gitu. Abang ngalamin tuh loh yang begitu-begitu. Mau makan apa terserah. Nah, tapi kok itu iya sih. Nah, Karena gimana Nah, ya udah, terserah. mau aja gitu. terserah yang perempuan itu artinya apa? Karena lebih penting kayak gini, kita makan kesini ya. Nah, itu tuh Iya. lebih Tinggal bawa aja gitu, ya, kayak jelas. mau makan apa, bakso ya kayak gitu kan enak. Ini mau makan apa? Ya bingung juga mau makan apa Kayak kan. yang cewek itu biasanya lebih mau si cowok tuh aja langsung nentuin mau gimana. Oh gitu. Iya, ini dari kami berdua ya. Yuk Atau makan. sih Iya. Ya kalian kan mewakili kalian ya gitu. Perempuan di rumah gimana ntar demo kan
Ya kita disclaimer ya, ini bukan mewakili siapa-siapa, ini mewakili Caca dan Ai gitu ya. Oke. Nggak menyinggung pihak manapun. Enggak. Jadi gini, kadang-kadang mau makan ini terserah. Setelah kita ajak, Nggak kita mau. nggak suka makan ini katanya. Oke, kita mulai sekarang berinisiatif. Makan bakso yuk. Ayo, sampai di tempat bakso ternyata nggak mood. Karena dia maunya bukan itu gitu. Nah terus gimana? Itu lebih ke ego masing-masing Ya, sih, ego si cewek. berarti ceweknya nggak terbuka dong, nggak bilang gitu dia maunya apa. Kalau udah lama kenal paling tahu lah. Perasaan Entah cewek lah, semuanya kalau gitu untuk lah. PDKT ya. Terserah itu artinya apa? Ya udah terserah gitu. Setelah kita bikin terserah ternyata nggak itu gitu loh. Ya udah kayak lu ngerti nggak sih yang gue mau tuh apa gitu. Kayak gitu intinya. Itu mulai lagi kan? Jadi terserah artinya. Egoisan masing-masing sih. Perempuan kan egonya tinggi. Oh gitu, egonya tinggi. Jadi mau. Aku sih, bukan yang lainnya. Oh, gitu. Aku. Oh gitu. Kalau ini termasuk yang punya ego tinggi atau gimana? Terserah. Ya terserah, kalau ditanya tuh bisa aja jawab terserah iya juga, tapi misalnya dia bilang nih kayak kalau si cowok itu bilang kayak bakso yuk gitu kan, biasanya itu jadi bisa yang kayak kenapa nggak ini aja gitu loh. Oh, ada pilihan. Iya, jadi ada Gitu. pilihan daripada terserah. Iya ada pilihan sih dia. Pilihannya biasanya pilihan ganda PC. Pilihan langsung nih mau makan apa. Kan segan kan ngajakin cowok kan Buat soal. lu makan di mall nih. Ternyata dia lagi nggak megang duit atau apa kan Nah, segan. iya, itu juga. Kita tuh mikir itu gitu. Kenapa dijawab terserah tuh biar menyesuaikan sama si cowoknya juga. Nah ini perhatian juga nih bagi laki-laki. Pokoknya kalau Iya, dijawab itu betul. terserah. Itu serius, itu relate kan, Nay? Karena kan kadang nggak Kayak pacaran misalnya- kita misalnya kayak pacar itu tuh juga masih anak kuliahan atau apa gitu. Iyalah. Nggak mungkin juga pacaran sama anak TK kan? Iya, betul. Nah. Kenapa? Pernah pacaran sama anak TK? Enggak, Jadi? nggak ada. Jadi menyesuaikan dengan keuangan aja. Menyesuaikan keuangan. Terserah. Ya udah duduk di pinggir jalan beli teh botol 2 udah minum Itu gitu. teh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi selama dibawa situ nggak ngomong, diem aja gitu. Enggak lah. Itu balik ke ceweknya lagi. Cewek sih kalau sok kecantikan banget gitu. Hmm. Lempar langsung isi gitu. Di kamus bahasa Indonesia kan terserah itu artinya bebas. Bebas. Kita boleh memilih alternatif apapun gitu. Ternyata ini nggak relate sama keadaan yang sebenarnya ketika ini dipakai oleh kata-kata perempuan gitu. Nah ini nih sering jadi masalah ini. Kata-kata terserah. Iya bener lagi. Iya. Ya kayak jangan terserah. Tapi kalau ditanya refleksnya emang kadang Iya. terserah gitu. Siapapun pasti Makanya terserah. jangan ditanya mau makan apa, mending ditanya mau makan Kemana? bakso atau ayam. Kalau ditanya mau makan kemana ya terserah lagi. Enggak, kayak ada pilihan sih si cowoknya. Dikasih pilihan. Misalnya Oh, gitu. mau makan sushi teh atau ini. Iya, gitu. biasanya cewek kan jadinya milih gitu. Oh, Jadi gitu. ada jawaban pasti dari kulit terserah. Laki-laki itu ngurusnya gampang loh. Cukup jadi orang yang pengertian. Jadikan dia sebagai teman. Ketika dia lagi capek dia dihibur, udah Nggak ribet ya. nggak ribet. Saya ribet. Kalau cewek itu laki-laki harus bisa menjadi teman, sahabat, ayah, tukang bakso, tukang mie ayam, Gojek. tukang gojek, GoFood, semuanya. Betul. Iya kan, harus bisa baikin radionya yang rusak, nyariin sendalnya yang hilang, nyari tempat jahit baju yang bagus. Nemenin kemana aja gitu ya. Nah, Jadi gitu. Google yang baik. Jadi Google yang baik. Sama cewek nggak bisa baca man. Aku bisa ya. Aku enggak. Nah itu kenapa tuh? Cewek kok rata-rata nggak bisa macam itu gimana tuh? Nggak ngerti arahnya. Mungkin dia kan karena hidup Iya, nggak relate tuh dia. ya. Dia nyetir sendiri, kemana-mana sendiri. Jadi Sherlock aja. Jadi kalau si Ai ini tipikal yang lebih senang sendiri ya? Lebih introvert gitu orangnya ya? Introvert sih enggak. Dibilang introvert enggak juga, tapi Berteman kok dia berteman, welcome. Bahaya loh diam-diam gitu. Ini serem loh, bener. Risau dia. Bahaya loh, serem bener. oh heboh kamu dikira orang Enggak. Nggak Kan dia masih apa-apa. menjabat kali ya setahun ya. Oh gitu. Ini kan udah lulus. Aduh coba lagi ya Allah, ada bentul. Ini manfaat kali obrol kita malam hari ini. Serius, ini banyak manfaatnya ini, beneran. Banyak faedahnya ini bisa dilihat orang ini. Inilah episode podcast yang paling bermanfaat. Iya itu kan dong. Dan kita bertiga di sini kelihatan pintar begitu. Iya.
Itu tujuannya. Itu tujuannya memang. Cak, ini kan di podcast ini biasanya di segmen terakhirnya Bang kasih satu pertanyaan. Judul podcastnya kan bukan mimpi. Nah, kalau seandainya Caca dan Ai itu dikasih satu kesempatan untuk bermimpi dan mimpi itu hari ini menjadi kenyataan, Mikir dulu. apa satu hal yang paling kalian inginkan? Silakan berpikir. Waktunya kita beri 2 bulan dari sekarang. 2 Nanti 2 bulan bulan datang lagi kemari lagi ya. Oke, balik dulu. Ayo dulu deh. Apa satu hal yang paling kalian inginkan gitu? Banyak sih. Iya kan bingung nih mikirnya. Cuma satu. Ya, dasar perempuan. Pelit Banyak. banget. Salah sama aja. Makanya nggak Aladin bisa. Iya. 3 pertanyaan. Jin aja cuma 3 gitu. Satu berarti manusia satu. Apa yang paling kalian inginkan gitu? Bukan yang kalian inginkan ya. Yang kalian inginkan kan banyak tuh. Tapi yang paling kalian inginkan itu apa? Banyak juga. Jadi kayak mana? Bahasa Ayo dulu. Nah, Om Heru lah dulu. Ya, kok ditanya? Pindah duduk ya. Caca sini ya. Boleh. Kayaknya aku cocok jadi host podcast deh daripada ini. Boleh, nanti abang yang Mang Jos nanti. Oke. Jadi gimana? Ceng, gimana? Tetek, tek, tek. Atau mau Fondo Friend dulu? Atau Asti Audien? 50-50 gimana? Pengen sukses sih. Iya, suka ya. Kata-kata itu pengen sukses, cuma kan sukses tuh luas tuh. Ya, silakan mikir. Ya. Ini tuh ada. Mikir dulu, mikir. Silakan mikir. Sukses. Oh, jawabannya luar biasa. Mapan gitu Bang. Iya, terus? Rumah sendiri. Iya. Iya, terus? Ya. Pengen ada yang nafkahin. Iya. Betul kan? Ya, Caca, kalau Ai gimana itu? Iya, pengen ada yang nafkahin sih, cuman kayak Iya. aku lebih mau mapan untuk diri aku sendiri. Iya. Jadi dari perbicaraan ini kita bisa tarik satu kesimpulan, satunya perempuan itu ya begitu. Banyak ya. Nah, itulah. Terserahnya bisa aneh dan satunya pun bisa aneh gitu. Terima kasih sudah datang ke podcast ini. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Caca Ai.